Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji PPG Program Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik. Perkenalkan, nama saya Ibu Sabina Tunibulu. Saya mengajar di SDN Negeri 3 Sebungkang, Kecamatan Kelang Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di sekolah saya dengan tema Sakramen Baptis dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di sekolah saya dengan pola dasar kelas 3. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ayo masuk. Salam dulu. Masuk kamu, sini salam ibu dulu lah. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Silakan duduk. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau pimpin doa? Nah, ayo Delson maju. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, duduk ya. Baik. Hari ini Ibu absen dulu kalian. Cek dulu kehadirannya. Ada Andrea Suwanda, hadir. Gagas, hadir. Mori, hadir. Rempan, hadir. Gerson, hadir. Kelvin, hadir. Alvin, Jero, Dido, Prilly, Jackson, Mario, baiklah, pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh orang Katolik atau umat Katolik sebagai tanda bahwa kita adalah umat Allah atau anak Allah. Tujuan dari pelajaran ini, sakramen baptis, untuk kalian mempelajari dan ibu juga mempelajari. Tujuannya yang pertama adalah supaya kita tahu bahwa kita adalah umat Allah. Yang kedua, dalam sakramen baptis ada simbol-simbol yang dipakai, ada maknanya. Yang ketiga, dari sakramen baptis ini kita belajar bagaimana waktu itu Yesus dipermandikan oleh Yohanes Pembaptis. Yang keempat, dengan sakramen baptis ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di
Dia memberikan rahmat untuk kita. Ya, itu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu sakramen baptis? Siapa yang tahu? Sakramen baptis adalah sebagai anggota gereja. ya. Yang kedua, siapa yang sudah dibaptis? Angkat tangan. Yang sudah dibaptis, angkat tangan tinggi-tinggi. Belum dibaptis. Nah, ya. Semua dunia udah. Turunkan tangannya. Tahu enggak caranya? Caranya orang dibaptis itu apa-apa yang disiapkan? Ada air, ada lilin, ada minyak krisma, ada kain putih, ya, ada kain putih yang harus disiapkan. Lalu mengapa, ya, mengapa kita harus perlu dibaptis? Ayo, mengapa kita perlu dibaptis? Ya, supaya apa pilih tadi pilih? Supaya kita tahu bahwa kita adalah anggota gereja dan anak Allah. Ya, ya kita tahu bahwa sakramen baptis itu penting untuk kita. Sakramen baptis itu apa? Sakramen yang diterima pertama sekali oleh umat Katolik. Dari 7 sakramen, sakramen pertama yang diterima umat Katolik untuk menjadi anggota gereja atau menjadi anak Allah. Mengapa penting? Yaitu kalau kita tidak menerima sakramen baptis, berarti kita belum diterima sebagai anggota gereja. Apa? Belum diterima sebagai anggota gereja. Lalu setelah kita dibaptis, ya, kita akan bersama-sama ke gereja untuk selalu berdoa. Jalan bersama Yesus. Ya, kita mulai ya. Jalan serta 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan buka, jalan-jalan buka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan buka, jalan-jalan buka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, boleh kembali ke tempat Oke, baik anak-anak, kita akan lanjut, ya. Kita akan melihat, ya, kita akan melihat bagaimana Yesus dibaptis. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar.
Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Kamu keturunan ular beludak, Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menapi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang gimana videonya? Apa yang kalian nonton dari video tadi? Ayo, apa yang dilihat dari video tadi? Ya, Yesus dibaptis. Siapa yang membaptis Yesus? Ya, Yohanes Pembaptis. Terus suara apa tadi? Bagaimana bunyi suara yang didengar tadi? Ya. Nah, suaranya bagaimana? Coba sama-sama suaranya. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Dari kita lihat dari pembaptisan Yesus tadi, di mana tadi? Ya, dari pembaptisan Yesus di Sungai Yordan memberikan pelajaran untuk kita, ya, karena tadi ada Yohanes memberikan perintah bahwa semua orang harus bertobat, semua orang harus memberi atau semua orang harus kembali kepada jalan yang benar. Dengan cara apa kita sebagai anak-anak kalau kita sudah bertobat? Dengan saling menghargai, saling
saling menyayangi. Ya, itu yang kita lihat dari pembaptisan tadi. Nah, ini satu lagi ya. Nah, ini sakramen baptis. Ya, ini tujuan pembelajaran. Siswa mengenal makna sakramen baptis. Ya, tujuan kita belajar ini yang pertama adalah bacakan apa? Siswa mengenal makna sakramen baptis. Yang kedua, siswa mengetahui tahap, ayat, rahmat, dan konsekuensinya. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan nilai-nilai baptisan dalam hidup sehari-hari. Pengertian sakramen baptis. 1. Sakramen pertama yang membuka jalan menuju hidup Kristiani. Yang kedua, tanda penerimaan menjadi anggota gereja Katolik. Yang ketiga, menghapus dosa asal. Simbol dan maknanya. Simbol air, artinya membersihkan dari dosa. Minyak krisma, ya, penguatan oleh Roh Kudus. Yang berikutnya, lilin, Kristus sebagai terang hidup. Kain putih, kemurnian dan hidup baru dalam Kristus. Ya, ini syarat menerima sakramen baptis. Yang pertama, belum dibaptis sebelumnya. Yang kedua, memiliki niat menjadi pengikut Kristus bagi yang dewasa. Yang ketiga, untuk bayi, kehendak orang tua atau wali baptis. Tahap-tahap sakramen baptis. Nomor 1, penerimaan anak. Yang kedua, sabda Tuhan. Yang ketiga, doa pengusiran dan pengurapan. Yang keempat, pemberkatan air. Yang kelima, pembaptisan. Yang keenam, pengurapan dengan krisma. Yang ketujuh, penerimaan pakaian putih dan lilin. Ya, rahmat sakramen baptis. 1, penghapusan dosa asal. 2, menjadi anak Allah. Yang ketiga, masuk dalam gereja. Yang keempat, memperoleh kehidupan kekal. Konsekuensi dari sakramen baptis. 1, hidup sesuai ajaran Yesus. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga, aktif dalam kehidupan gereja. Yang keempat, menjalani keputusan hidup. Nah, ini yang Yesus dibaptis. Ya. Nah, ini yang renungan. Ya, setelah kita melihat tadi ya, kita melihat video tadi, ini renungan untuk kita. Apakah aku sudah hidup sebagai anak Allah? Yang kedua, bagaimana aku menunjukkan bahwa aku sudah dibaptis? Oke, sekarang Ibu mengajak kalian masuk dalam kelompok. Ya, masuk dalam kelompok ya. Nah, ini masuk kelompok ini, kelompok 3, kelompok 2. Ini kelompok 1 yang ini.
kelompok 2, kelompok 3. Maju. Presentasikan tadi. Nah, yang lain. Teman-teman, saya akan mempresentasikan kerja kelas kelompok. Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes, jawabannya Yohanes Pembaptis. Pertanyaan kedua, sakramen pembaptis menjadikan kita sebagai anak Allah dan anggota gereja. Pertanyaan ketiga, mengapa sakramen baptis penting bagi setiap orang Kristen? Jawabannya karena anak Allah. Ya. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Siapa yang membaptis Yesus? Jawabannya Yohanes Pembaptis. Sakramen baptis menjadikan kita sebagai anak Allah dan anggota gereja. Mengapa sakramen baptis penting bagi setiap orang Kristen? Karena manusia umat Allah. Ya. Udah? Tepuk tangan. Nah. Kelompok 3. Satu dari tiga mempresentasikan hasil pencegahan. Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes Pembaptis. Laki-laki yang dijadikan sebagai anak Allah dan anggota gereja. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, kita tadi baru mendengar bahwa siapa yang membaptis Yesus tadi adalah Yohanes Pembaptis. Sungai Yordan, ya. Dia dibaptis di Sungai Yordan. Lalu mengapa? Mengapa kita perlu dibaptis? Supaya apa? Supaya kita diterima sebagai anggota gereja dan umat Allah. Lalu yang terakhir, mengapa perlu dibaptis? Kalau kita orang Katolik, kalau belum dibaptis, belum diakui atau belum masuk dalam anggota gereja. Makanya kita sebagai orang Katolik perlu dibaptis. Makanya sakramen baptis itu adalah hadiah dari Tuhan. Ada maknanya, ada simbol. Ingat tak simbol tadi? Ayo, ingat tak simbol tadi? Apa simbolnya tadi? Ada air. Maknanya apa air? Maknanya apa air? Supaya kita dibersihkan. Lalu apa lagi? Minyak krisma. Mengapa pakai minyak krisma? Ayo, mengapa pakai minyak krisma? Supaya menerima Roh Kudus. Apa lagi? Yang ketiga, kain putih. Kita disucikan atau lambang kesucian, melambang hidup baru. Yang keempat, apa yang
bawah itu dihidupkan dari lilin Paskah. Itu adalah terang Kristus yang kita harus bawa setiap kita menjalankan tugas kita sebagai anak-anak Allah. Nah, tugas kita sekarang sebagai anak-anak Allah, kalau sudah menerima sakramen baptis, apa tugas kita? Ayo, yang pertama kita harus memberi contoh menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang saling membantu, saling menolong. Nah, itu tugas kita sebagai anak-anak yang sudah menerima sakramen baptis. Nah, jadi sekarang Ibu mau evaluasi, kita ambil nilai. Mana bukunya? Buka. Kita kerjakan 3 nomor. Kerjakan di buku ya. Pakai lembar satu. Pakai lembar 1 pun ada. Ada bawa buku ya. Nah, keluarkan bukunya. Nih. Nah, ini 3 nomor nih. Nah, 3 nomor. Kerjakan 3 nomor. Iya, tinggal langsung pilih jawabannya. Nah, langsung jawabannya. Keluarkan bukunya. Nah, bukunya mana? Keluarkan dulu bukunya. Buku di tas. Bukunya di tas keluarkan. Ayo. Nah, nanti Ibu ambil nilai. Ya, pakai lembar selembar. Nah, pakai selembar. Ayo, pakai selembar ya. Nah, kumpul sini. Ya, udah boleh sini.
baptis. Tujuannya apa ada nama baptis? Supaya kita mengikuti nama Santo dan Santa. Tujuannya supaya kita mengikuti contoh teladan hidup Santo dan Santa. Baiklah, pada pagi hari ini pelajaran kita sudah sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan tema Sakramen Eucharistik. Sebelum pulang,